Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di YouTube channel saya. Dan kali ini bersama saya Raihan Mahdi dari Teknik Informatika. Dimana pada video ini kita akan membahas mengenai praktikum sistem operasi yang akan membahas mengenai soal membuat instruksi ya. Instruksi yang akan kita jalankan sebagai simulator ya. Simulatornya ini dijalankan pada aplikasi CPU OS Simulator. Sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang CPU OS Simulator ini, di mana aplikasi ini adalah sebuah simulator yang sangat interaktif yang dibuat untuk merancang mendukung pembelajaran dengan mensimulatorkan kelakuan komputer baik dari sisi perangkat keras maupun perangkat lunak. Aplikasi ini bakal ada visualisasi serta animasi untuk memahami penggunaannya. Aplikasi ini dikembangkan oleh Basim Mustafa yang mana beliau berasal dari Inggris. Ia kuliah di Department of Computing X Hill University di Inggris. Beliau mengembangkan visualisasi dalam bidang arsitektur komputer dan juga sistem operasi. Buat teman-teman yang belum mendownload, silakan downloadnya ada di link ini, di dalam modul ini ya. Kalau sudah download, kita masuk saja pada pembahasan. Nah, ini adalah soal untuk pembahasan praktikum kita kali ini, yaitu membuat instruksi dengan nama fx2 untuk mengolah Y sama dengan 4 ditambah 5 dibagi 2. Mana dua bilangan ini akan kita masukkan ke dalam dua register, yang mana nilai 4 akan dimasukkan ke register 5 dan nilai 5 akan dimasukkan ke register 6. Jadi dua register ini diproses, dijumlahkan, setelah itu kita bagi 2. Nantinya nilai yang sudah dibagi 2 ini akan disimpan ke dalam register 6. Oke, jadi begitu ya. Oh ya, untuk nama fx2 ini dimulai pada base 150 ya. Oke, kita langsung saja buka aplikasi CPU Simulator. Kita buka ya. Ini program compiler. Setelah soal yang di atas sudah selesai kita bahas ya. Jadi akan ada dua soal. Soal yang pertama yaitu membuat instruksi average penjumlahan. Yang satunya lagi compiler. Oke, kita bahas yang pertama dulu ya. Jadi ini adalah tampilan aplikasi CPU Simulator ya. Yang pertama kita buat dulu nama programnya average 2. Lalu base address-nya kita buat 150. Klik add di sini. Maka program yang sudah dibuat akan muncul di program list dengan base 150. Oke, kalau sudah, kita buka tab instruction, kita buat add new instruction. Jadi di sini ada beberapa operator codingan. Yang pertama kita buat operator move dulu. Kita masukkan nilai 4 dan registernya kita masukkan ke register 5. Nilai 4 di register 5. Kita klik new instruction. Setelah itu kita tambahkan lagi nilai 5, masuk ke register 6. Dan new instruction lagi. Setelah itu kita jumlahkan nilai 4 dan 5 menggunakan operator add register 05 dengan register 06. Setelah itu bagi 2. Setelah itu kita bagi 2 menggunakan operator div. Bagi 2, nilai value-nya 2, registernya simpan di R06. Setelah itu control transfer, bukan,
ke data transfer dulu ya, ke STB, register 06, value-nya 0 ya. Sebentar kita cek dulu ya, L06 0. Nah, setelah itu proses berhenti di halt ya, di control transfer, halt the simulator. Oke, jadi ini adalah susunan instruksi programnya ya. Dimulai dari 150. Nanti setiap proses ini akan bertambah ya, bertambah nilai base-nya. Oke, kalau sudah, langkah selanjutnya kita klik step dulu, kita coba instruksi satu persatu. Kita klik step sekali. Oke. Nanti nilai 4 akan muncul di register 5 ya. Jadi seperti itulah tadi. Masukkan nilai 4 di register 5, maka nilai 4 yang muncul di register 5. Oke, kita klik step lagi. Sudah ada nilai 5 di register 6. Kita klik step lagi. Nah, ini jumlahkan ya, nilai 4 dan 5, register 5 ditambah register 6 dijumlahkan, lalu disimpan di register 6. Maka nilai 9 sudah muncul di register 6. Ini adalah hasil dari 4 ditambah 5. Oke, kita klik step lagi. Lihat apa yang akan terjadi. Jika bagi 2, nah berubah jadi nilai 4. Kenapa dia nilai 4? Karena sebenarnya ya, kalau 9 dibagi 2 itu hasilnya 4,5. Tapi karena dia di codingannya tidak ada koma, maka dibulatkan jadi nilai 4. Kira-kira seperti itu ya. Kita klik step lagi, maka proses selesai. Waktu prosesnya sekitar 5 detik. 5,3 detik. Oke, setelah itu bagaimana kalau di run sekaligus? Kita klik run. Waktu prosesnya cuma 0,3 detik saja. Berarti lebih cepat ya kalau pakai run. Nah, jadi instruksi ini kita dijalankan, nanti dia akan masuk ke special CPU register. Nah, jadi ini ada nilai inputnya, move 4 register 05. Lalu setelah itu hasilnya akan muncul di general purpose CPU register. Jadi seperti itu siklusnya. Setiap kali pemrosesan, nilai value pada CPU register spesial ini selalu berganti, ya ganti-gantian ya. Jadi proses ini dimulai dari CPU instruction and memory, kemudian ke special CPU register, dan hasilnya ditampilkan di general purpose CPU register. Yang bekerja di situ register 5 dan register 6. Kalau halt dia, maka proses berhenti. Baik, jadi seperti itulah ya uji coba simulasi pada soal yang pertama. Kemudian untuk praktikum berikutnya kita coba menggunakan compiler. Nah, jadi di sini sudah ada ya tampilan compiler. Jadi kita coba masukkan saja filenya. Sini codingannya sudah saya buat dan saya simpan di teks ya, my program. Nah, ini adalah codingannya yang akan kita gunakan untuk eksekusi. Kita coba compile terlebih dahulu. Kita
ke tab compile. Setelah itu kita klik compile. Nah, jadi codingannya ini akan menerjemahkan dia ke dalam bahasa mesin ya. Yang tadinya bahasa codingan diubah jadi bahasa mesin untuk memproses codingannya. Setelah itu nanti hasilnya akan ditampilkan di sini di program code outputnya ini. Ini ada beberapa instruksi ya. Oke, setelah itu base address-nya kita buat jadi 100. Tapi jangan lupa ininya dihilangkan centangnya. Setelah itu kita klik load in memory. Nah, codingan tadi sudah berhasil masuk ke dalam instruksi CPU. Jadi ini instruksinya menghitung ya berapa banyak looping yang dikerjakan. Dimulai dari 0 ya, n sama dengan 1 to 19, berarti i-nya 0. Dari 0 sampai ke 19, kita dihitung secara berulang. Oke, kita akan coba jalankan terlebih dahulu apa yang akan terjadi hasilnya kayak mana ya. Kita coba klik step, dimulai dari move 0. Ya, dia akan muncul di register 03 dengan nilai 0. Setelah itu kita klik step lagi. Oke. Pindah ke R1. R1 juga masih 0, kita step lagi. Oke, R4 sudah muncul nilai 1 ya. Jadi ini penjumlahan nilai 1 dengan register 04 disimpannya di register 04 nilai 1 ya. Kita coba step lagi, tambah 1 muncul di register 2. Step lagi dia muncul nilai 19 ya. Kita klik step lagi ya, pindah ke R5. Kita step lagi ke R6. Step lagi ke R3, step lagi ke R2, lalu step lagi ya, jadi diulang lagi ya, karena dia proses looping ya. Ya, jumlahkan 1 sampai 19 ya, nanti hasilnya 20. Dan ini secara berulang-ulang. Kalau prosesnya belum selesai, maka dia kembali lagi ke CMP R04 guna menambahkan nilai N. Nilai N-nya sampai 19. Ya. Mana kalau kita coba run aja dari awal. Oh ya, untuk lebih memastikan lagi kita reset all terlebih dahulu dari kosong. Setelah itu kita coba run. Kita jalankan dari awal. Dari awal ya. Oke, kita run. Oke, R3. Oke, jadi proses ini akan melakukan looping sampai ke 19. Apabila belum terpenuhi syaratnya di register 04, maka dia akan mengulang kembali di CMP register 04. Lalu tambahkan dengan register 02. Proses ini akan berlanjut sampai nanti hasilnya 20. Kita lihat perkembangannya ya. Oke, ini baru nilai 8 disimpan ya, baru nilai 9.
Oke, masih berjalan ya, kita tunggu prosesnya. Nah, jadi proses perulangan for ini dimulai dari CMP sampai JMP. Kalau syaratnya sudah terpenuhi, maka dia langsung hold sendiri ya. Jadi bertambah terus, diulangi terus sampai hasilnya 20. Kalau sudah nilai 20, maka dia langsung berhenti. Nah, terlihat nilai 20-nya sudah tersimpan di register 02 dan prosesnya selesai. Jadi waktu pengerjaan CPU-nya ini sekitar 1 menit 46 detik. Ini bisa diatur sesuai kecepatan yang kalian inginkan ya. Oke, jadi begitulah cara kerja dari compiler ini untuk menghitung nilai for ya, dari 1 sampai 19. Demikianlah video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa untuk tetap selalu subscribe di YouTube channel saya Raihan Real Boy, serta berikan like dan komentar yang positif. Kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. Saya Raihan Mahdi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.